Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal listrik, komponen listrik, dan jenis-jenis rangkaian listrik. Lalu, tahukah kalian apa itu listrik? Listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi, listrik ini merupakan salah satu bentuk energi. Lalu, siapakah yang menemu listrik? Penemu listrik adalah seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday. Mengapa listrik itu penting? Kita lihat manfaat listrik bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia, listrik berfungsi menghidupkan atau menggerakkan peralatan listrik rumah tangga sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah dalam listrik. Istilah dalam listrik ini yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Yang satuan arus listriknya adalah ampere. Yang kedua, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Satuannya adalah volt. Yang ketiga, daya listrik. Daya listrik ini adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuannya adalah watt. Dan yang keempat adalah hambatan listrik. Hambatan listrik ini adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus listrik yang melewatinya. Satuannya adalah ohm. Nah, sekarang kita ke komponen-komponen listrik. Komponen listrik atau elektronika adalah bagian-bagian kecil pembentuk sebuah rangkaian elektronik, baik yang sederhana maupun yang sangat kompleks, sehingga rangkaian tersebut bekerja dengan baik. Kita lihat contoh yang pertama ini adalah resistor. Resistor ini adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai penghambat atau pembatas arus listrik. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Ini adalah contoh fisik kapasitor. Yang ketiga adalah induktor. Induktor adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menahan arus listrik. Ini contohnya seperti pada gambar. Terus yang keempat yaitu saklar. Saklar adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik. Nah, selanjutnya kita masuk pada perubahan energi listrik. Pada perubahan energi listrik ini, peralatan rumah tangga beserta perubahan energi listrik dan fungsinya. Yang pertama contohnya, perubahan energi listrik terhadap Magicom. Magicom, perubahan energi listrik menjadi energi panas, yang fungsinya menanak nasi atau memasak nasi. Yang kedua, kita lihat pada lampu belajar. Lampu belajar ini adalah perubahan energi listrik menjadi cahaya yang fungsinya untuk menerangi ruangan atau tempat yang gelap. Yang ketiga adalah kipas angin. Kipas angin ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak yang fungsinya menggerakkan angin di sekitar ruangan. Ayo semangat, sekarang kita masuk pada rangkaian listrik. Ada yang tahu apa itu rangkaian listrik?
Rangkaian listrik adalah komponen sebuah rangkaian elektronik dapat dihubungkan atau disusun dengan berbagai cara. Nah, di sini coba kita lihat jenis-jenis rangkaian listrik di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri ini adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau berurutan. Kita lihat contoh pada gambar di atas, berderet atau berurutan. Rangkaian listrik yang kedua yaitu rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara sejajar atau bercabang. Ini contohnya lagi, ya, berderet, sejajar atau bercabang. Dan yang ketiga yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel, yaitu disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik seri ada 3 perbedaan, yaitu hemat biaya karena kabel dan saklar yang dibutuhkan tidak banyak. Yang kedua, jika salah satu lampu putus atau lepas, maka lampu yang lain akan ikut padam. Yang ketiga, memiliki nyala lampu yang tidak sama tingkat terangnya. Semakin jauh dengan sumber energi, maka nyala lampu akan semakin redup. Ya, kita lihat pada rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik paralel, perbedaan yang pertama yaitu biaya tinggi karena kabel dan saklar yang dibutuhkan lebih banyak. Yang kedua, jika salah satu lampu putus atau lepas, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang ketiga, memiliki nyala lampu yang sama tingkat terangnya, tidak dipengaruhi oleh jauh dekatnya lampu dengan sumber energi. Selanjutnya, tindakan yang harus dihindari dalam penggunaan energi listrik. Yang pertama, menggunakan peralatan listrik tangan dalam keadaan basah. Yang kedua, memasang stop kontak di tempat yang lembab. Yang ketiga, mencolok banyak peralatan dalam satu stop kontak, dan lain-lain. Dengan demikian, saya Dewi Wati Samad berterima kasih sudah menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.